Ajari anak cinta buku, bukan bisa baca buku. Karena anak yang cinta buku akan membaca seumur hidupnya. Salam literasi, saya Dafrosa Medarsusari Jemaha SPDGR, Kepala SD Negeri Peri, pendiri Taman Baca El Speranza, dan penggerak komunitas Natas Labar Literasi SD Negeri Peri. Literasi baca tulis bisa disebut sebagai dasar berkembangnya berbagai jenis literasi di kalangan publik akhir-akhir ini. Pada mulanya, literasi baca tulis ini sering diartikan sebagai kemampuan memahami aksara atau tidak buta huruf. Lebih lanjut, literasi baca tulis dipahami sebagai kemahiran dalam memahami informasi dan menuangkannya dalam media tulis. Dari Deklarasi Praha pada tahun 2003, semangat literasi mulai digerakkan di seluruh negeri, salah satunya di Indonesia. Cita-cita menuju generasi emas dan generasi yang literat mulai digaungkan di seluruh pelosok negeri. Untuk mimpi besar itu, salah satu langkah awal dalam penyusunan program kerja saya sebagai Kepala SD Negeri Peri sejak 6 Februari 2024 adalah melakukan refleksi rapor pendidikan dan budaya literasi baca tulis di sekolah. Dari data yang saya dapatkan, rapor literasi di SD Negeri Peri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tetapi kemampuan literasi ini hanya sebatas peserta didik mampu menjawab soal pada asesmen kompetensi minimum. Ketika semua peserta didik diminta membaca satu persatu, banyak ditemukan peserta didik yang masih kesulitan membaca. Setelah dilakukan refleksi bersama, ditemukan bahwa pendampingan literasi baru sangat aktif dilakukan menjelang pelaksanaan asesmen nasional pada peserta yang terpilih menjadi sampel. Literasi baca tulis belum benar-benar menjadi program prioritas di sekolah. Beberapa persoalan yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan literasi diantaranya rendahnya minat baca, tidak tersedianya bacaan non-teks di perpustakaan sekolah, rendahnya motivasi guru untuk mencari sumber bacaan lain di luar buku teks pelajaran, dan minimnya dukungan orang tua dalam menyediakan akses bacaan bermutu untuk anak di rumah. Dari beberapa persoalan tersebut, saya telah mencoba mengatasinya satu persatu. Yang pertama, mendorong warga sekolah untuk membuat komunitas literasi anak yang kemudian diberi nama dari bahasa Manggarai, natas yang berarti halaman, dan labar yang berarti bermain. Kami mengemas konsep literasi baca tulis dengan dasar bermain berbasis buku dengan beberapa program penting, yaitu yang pertama, mengadakan program membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Merawat konsistensi dan keberlanjutan adalah tantangan terberat di program ini. Dengan ketekunan, kerjasama, dan disiplin diri yang tinggi, kami terus mendampingi program ini. Yang kedua, mengadakan program membaca bersama di ruang terbuka pada sore hari minimal 1 kali seminggu. Mendekatkan diri dengan anak di luar waktu belajar membantu saya mengenal lebih dekat setiap karakter dengan kecintaan pada buku dan jenis bacaannya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kaya literasi dengan membuat pojok baca. Bersama mereka, saya menemukan bahwa tempat yang nyaman sangat membantu anak untuk menyukai aktivitas membaca. Yang keempat, mengadakan gerakan menulis di majalah dinding untuk guru. Menjadi teladan adalah ajaran yang mudah ditiru oleh anak-anak.
Kami memulainya dari diri kami sendiri, meski baru sampai di majalah dinding. Mimpi kami agar tulisan kami sampai kemanapun, semoga segera diaminkan semesta. Yang kelima, mengadakan gerakan menulis untuk siswa setiap hari Jumat. Dengan melihat anak belajar. Pengalaman berharga yang saya dapatkan dalam kelas menulis bersama adalah ternyata mereka adalah pemimpi, pencerita, pembuat konten, dan calon pemimpin hebat. Ya, mereka, today a reader, tomorrow a leader. Yang keenam, mengadakan kolaborasi dengan orang tua dengan program membaca di rumah menggunakan aplikasi Let's Read. Ternyata banyak orang tua yang kemudian menjadi pembaca setia bacaan anak-anak. What a magic! Setelah melakukan pembedahan internal, berikutnya yang saya buat adalah membangun kolaborasi dengan para pegiat literasi di luar sekolah. Orang pertama yang saya hubungi adalah Ibu Hortensia Herima, Ketua FTBM Kabupaten Manggarai Barat. Saya meminta izin dan rekomendasi pelaksanaan program TBM Elsperansa di komunitas Natas Labar Literasi SD Negeri Peri. Dari Ibu Osi, komunikasi berikutnya saya lanjutkan ke Bapak Polikarpus Do, Espil, Ketua FTBM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kegiatan komunitas, saya direkomendasikan sebagai salah satu penerima bantuan 1000 bahan bacaan bermutu untuk anak pada program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2024. Sebagai penerima manfaat bantuan 1000 buku, sekarang kami sedang melanjutkan program bersama Perpustakaan Nasional, baik melalui kelas literasi maupun berbagi praktik baik. Sebagai cabang dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah adalah rumah singgah terdekat kami untuk mendapatkan pinjaman buku sebelum bantuan buku dari Perpusnas tiba ke tempat kami. Yang kelima, Wahana Visi Indonesia. Dengan program literasi anak, sebagai mitra yang aktif berkegiatan, kami juga mendapat bantuan buku bacaan bermutu. Dan yang terakhir, komunitas literasi lainnya di NTT, tempat kami bertemu dengan para pegiat literasi yang terus saling mendukung berbagai program dalam berbagai macam webinar literasi. Saya Stefanus Saputra Gilang sangat senang karena adanya pojok baca juga tempat yang nyaman untuk membaca. Sekian dan terima kasih. Saya Romanus Julio Zanu. Kami sangat senang karena Leslie Peri banyak buku dan kami tidak bosan membaca buku yang lain. Sekian dan terima kasih. Saya Natalia Bahagiadun. Terima kasih komunitas Latas Labar Literasi SD Negeri Peri sehingga kami bersyukur karena ada kelas menulis dan membaca. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Salam literasi. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Siap, kami bisa. Nama saya Maria Gatarima SPDSD, guru kelas 1. Saya peserta didikan tahun 2022 dan ikut pelatihan literasi di tahun 2023
di Labuan Bajo. Dengan adanya pojok baca, anak-anak dibiasakan untuk melatih huruf, mengenal suku kata setiap hari sehingga anak menjadi lebih pintar membaca, terutama level 1 dan level 2 untuk kelas 1. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan yang telah menggerakkan kegiatan literasi sekolah dengan adanya pojok baca. Terima kasih. Saya Merdiana Nans SPD, guru kelas 5 SD Negeri Peri. Saya bersyukur sekali karena dengan adanya pojok baca ini, siswa semakin giat membaca dan tidak perlu lagi ke perpustakaan untuk membaca. Harapan saya, semoga gerakan literasi melalui pojok baca ini, siswa saya semakin lancar membaca dan semoga kegiatan literasi ini dilakukan secara terus-menerus. Salam literasi. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Siap kami bisa. SD Negeri Peri. My school, my second. Perkenalkan, saya Yuliana Susantiging, orang tua murid dari salah satu siswi kelas 4 SD Negeri Peri atas nama Clarita Naila Cahya Kalim. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada komunitas Natas Labar Literasi SD Negeri Peri untuk program membaca bersama dengan orang tua di rumah. Rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Let's Read sebagai sumber belajar sangat memudahkan kami untuk memilih bacaan yang tepat bagi anak kami di rumah. Mari kita sebagai orang tua manfaatkan aplikasi Let's Read ini untuk meningkatkan kemampuan anak kita dalam hal membaca. Jadi pendidikan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Salam literasi. Dan akhirnya, benar kata orang, sesuatu yang sulit itu sebenarnya karena kita belum berani memulai. Di bulan ke-8 saya bertugas sebagai Kepala SD Negeri Peri. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta didik, rekan guru, orang tua, para pegiat literasi, donatur, dan siapapun yang telah dengan caranya masing-masing mengambil bagian dalam gerakan literasi sekolah di SD Negeri Peri. Salam literasi, membaca itu sehat, menulis itu hebat. SD Negeri Peri, my school, my second home. Mari bergandengan tangan, giatkan literasi di sekolah kita masing-masing. Salam dan hormat.